Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mika Satriana dan saat ini saya adalah mahasiswa MNC University angkatan 2024 jurusan Sains Komunikasi. Nah, di pagi ini saya bakal jogging sekalian nyeritain hidup saya sedikit. Kalau saya melihat diri saya yang sekarang, saya merasa kalau saya sedang berkembang mencari potensi-potensi yang ada dalam diri saya sendiri dalam segi pemikiran, pendidikan, ataupun finansial dan yang lain. Saya masih belajar untuk menjadi lebih percaya diri dan menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri saya. Ya, simpelnya lebih ke mencari tujuan hidup saya di masa sekarang ini. Saya adalah orang yang mudah berbaur, mudah beradaptasi, suka belajar hal baru, dan berusaha konsisten. Namun dalam proses-proses itu, tidak jarang saya juga masih kurang konsisten dalam belajar dengan mudah dan cepat. Jadi saya masih perlu waktu untuk memahami arti adaptasi dan juga belajar untuk diri saya sendiri. Intinya kedepannya saya ingin sekali mengembangkan diri saya di segala aspek hidup saya, lalu mencari kelemahan diri saya sendiri agar bisa diperbaiki sekaligus untuk saya bisa mengenal diri sendiri dan juga ingin mencapai cita-cita yang saya inginkan. Nah, sekarang saya mengeluarkan motor dan ingin pergi ke makam almarhum ayah saya. Sekarang sudah sampai, kita beli dulu bunga dan air. Iya, tugas vlog disuruh. Ayah saya berpulang genap setahun lalu dan disitulah saya mulai merasa hidup saya tidak ada semangatnya dan tidak termotivasi lagi. Tapi dari situ saya juga belajar untuk dewasa dan juga berkembang serta belajar karena life must goes on, jadi hidup tetap berjalan. Dan disitulah faktor-faktor psikologis pembentukan konsep diri saya terbuat. Pada saat itu emosi saya campur aduk setelah tahu ayah udah gak lama lagi ada di dunia ini. Di saat yang seharusnya saya masih perlu bimbingan ayah dalam hidup ini dan motivasi ayah. Saya gak yakin apa itu yang disebut depresi dalam hidup saya, tapi saya belajar dan semangat buat lebih berkembang dan buat ayah jadi bangga di sana. Faktor-faktor fisiologis yang saya implementasikan juga dalam hidup saya diantaranya adalah saya belajar menghargai diri saya sendiri dan juga memiliki rasa self-love. Lalu tentunya memiliki pandangan hidup yang positif dan menyadari bahwa saya akan menerima kelebihan dan kekurangan saya sendiri. Di saat kapan saya merasa paling percaya diri? Mungkin di saat lingkungan saya mendukung apa yang saya kerjakan. Jadi saya terdorong untuk menjadi semangat lagi dalam melakukan segala hal. Intinya saya ingin selalu disupport dan didoakan oleh orang terdekat saya. Itu yang bikin saya lebih maju lagi, lebih semangat lagi dalam menghadapi apapun yang saya kerjakan. Lalu di saat kapankah konsep diri saya akan goyah? Mungkin di saat kadang saya masih suka membanding-bandingkan jalur hidup saya dengan orang lain yang mungkin lebih tinggi atau sukses. Tapi dengan konsep diri saya yang tergoyah itu, saya mencoba mengatasinya dengan cara lebih fokus pada proses diri sendiri dan bukan hasil dari orang lain. Saya juga berusaha menghargai setiap langkah kecil saya, mengingat bahwa setiap orang punya jalurnya masing-masing dan waktunya masing-masing untuk berkembang. Untuk membangun dan menjaga konsep diri yang positif, saya berusaha untuk lebih mengenal diri saya sendiri dari kelebihan dan kekurangannya. Saya mencoba tidak terlalu keras menghakimi diri sendiri ketika melakukan kesalahan, tapi menjadikan pelajaran untuk lebih berkembang di kemudian hari. Dan juga saya mengelilingi diri di lingkungan keluarga dan teman yang suportif dan positif. Saya berusaha menetapkan tujuan kecil yang realistis agar setiap keberhasilan bisa meningkatkan percaya diri saya. Menjaga konsep diri positif dengan bersyukur dan berbicara pada diri sendiri secara positif. Untuk diri saya di masa depan, semoga saya tetap mengenal diri saya yang seutuhnya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Jangan pernah lupa bahwa saya cukup dan berhak buat bahagia. Oh iya, ini di rumah sepupu saya dan ada nenek saya dan kakek saya yang ulang tahun.
Mungkin itu saja cerita sedikit tentang saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.